Tahun 1940, Perang Dunia Kedua. Di pantai utara Perancis, lebih dari 400.000 tentara Inggris dan Perancis terjebak di sebuah kota pelabuhan kecil bernama Dunkirk. Di belakang mereka, pasukan Jerman terus memburu tanpa ampun. Mereka terkepung dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, 6 prajurit Inggris berjalan menyusuri rumah-rumah kosong. Mereka mencari air, makanan, apapun yang bisa membuat mereka tetap hidup. Dari langit, selebaran berjatuhan, sebuah peringatan. Kalian telah dikepung, tak ada jalan keluar. Dalam hitungan detik, lima dari mereka tumbang. Hanya satu yang tersisa, Tommy. Ia segera berlari tanpa menoleh. Di seberang sana, pos pertahanan sekutu telah menunggu. Barisan tentara sekutu membentuk blokade, menahan serangan tanpa henti. Tapi medan perang ini sudah tak bisa diselamatkan lagi. Tommy terus berlari, terus maju, hingga akhirnya tiba di tepi pantai. Di hadapan yang lautan manusia berbaris menatap laut, menunggu kapal penyelamat yang mungkin belum tentu datang. Di antara mereka, seorang pria membungkuk, menimbun tubuh tanpa nama ke dalam pasir. Prajurit itu adalah Gibson. Tapi keheningan itu pecah lagi. Dari kejauhan, suara pesawat mulai terdengar. Samar, lalu semakin jelas. Beberapa detik kemudian, 3 pesawat pengebom Jerman menukik tajam. Bom-bom dijatuhkan. Saat debu mulai turun, mereka yang selamat kembali berbaris, berharap bisa mendapat giliran berikutnya menuju kapal evakuasi. Saat itulah, Tommy dan Gibson melihat seorang prajurit sekarat yang ditinggalkan di atas tandu. Tubuhnya lemah, matanya hampir tertutup. Mereka tahu, satu-satunya kapal yang akan berangkat adalah kapal medis. Kapal yang hanya membawa tentara sekarat menuju Inggris. Tommy dan Gibson menyamar sebagai petugas medis membawa tubuh sang prajurit menuju dermaga, berharap kapal medis akan menerima mereka. Satu kesempatan untuk keluar dari neraka ini. That's 2 minutes. You've missed it. Dengan langkah cepat, mereka berlari menembus barisan panjang tentara yang sedang menunggu giliran. Setiap langkah terasa berat, tapi harapan tetap mendorong mereka untuk terus maju. Take a run at it. Is that the last one? Akhirnya mereka tiba di dermaga. Namun aturan terang tak mengenal belas kasihan. Hanya yang terluka yang boleh naik. Tommy dan Gibson dipaksa turun, diusir dari kapal yang perlahan menjauh. Tapi mereka belum menyerah. Di tengah keputusasaan, keduanya bersembunyi di bawah struktur dermaga, menunggu kesempatan berikutnya. Dari tempat persembunyian itu, Tommy mendengar 3 perwira tinggi Inggris membicarakan sesuatu yang bukan untuk telinga prajurit biasa. Sebuah keputusan yang akan menjadi sejarah paling pahit dalam perang ini. Mereka ingin menyelamatkan semua, tapi kapal hampir habis dan waktu semakin menipis. Hanya 40.000 tentara yang akan dievakuasi, sisanya ditinggalkan. Bagi Tommy, ia paham. Nasib mereka kini tergantung pada keajaiban. Namun belum sempat berpikir, langit mendadak bergetar. Pesawat-pesawat pengebom Jerman muncul kembali, menukik tajam, mengincar kapal medis, satu-satunya kapal besar yang tersisa. Bom-bom dilepaskan. Dalam hitungan detik, kapal itu terbakar, lalu tenggelam. Tentara-tentara melompat ke laut, berenang menjauh dari kobaran api. Di tengah kekacauan itu, Tommy menolong seorang prajurit dari resimen Highlanders Alex. Dari kejauhan, Laksamana Bolton hanya bisa berdiri di atas dermaga. Menyaksikan kapal medis, satu-satunya harapan, lenyap di bawah ombak.
Ia tahu, semakin sedikit kapal yang tersisa, semakin kecil peluang untuk membawa anak buahnya pulang. Namun, tak ada waktu untuk berduka. Hanya ada perintah berikutnya. Selamatkan siapapun yang masih hidup. Ketika kesempatan datang, Tommy dan Gibson berpura-pura sebagai korban kapal tenggelam, berbaur dengan kelompok tentara lain yang menunggu penyelamatan berikutnya. Upaya itu berhasil. Sebuah Scotia penyelamat datang, menarik mereka ke kapal medis kedua. Untuk sesaat, mereka merasa aman. Keep going down. It's a nice cup of tea for you down there. Keep moving down. Take a blanket. Di dalam kapal, mereka diberi makanan dan air. Sejenak, kelelahan mereka terasa terobati. Namun di balik resah lega itu, Gibson tampak gelisah. Matanya menatap laut, seolah tahu sesuatu yang buruk akan datang. Dan benar saja. Beberapa menit kemudian, sebuah torpedo dari kapal selam Jerman meluncur dari kejauhan. Torpedo itu menghantam bagian lambung kapal. Dalam sekejap, semua berubah menjadi kekacauan. Air laut menyembur masuk, menelan ruangan demi ruangan. Kapal mulai miring, suara baja terdengar. Disusul jeritan orang-orang panik yang berusaha mencari jalan keluar. Di tengah kekacauan itu, Gibson berjuang membuka pintu darurat. Ia berusaha membuka jalan untuk semua orang. Tommy dan Gibson akhirnya terjun ke laut yang dingin. Mereka berenang sekuat tenaga menuju kapal penyelamat. Namun ketika sampai di sana, kapal itu sudah penuh. Tak ada tempat, tak ada ruang yang tersisa. No, get up! No! This off the boat of you, it's too crowded! You can't leave us! Make some room! No! Get up! You have life jackets? Yes, they do! Don't panic, boys. The water's not too rough or too cold. Heading back to the beach. Save your strength. We'll come back for you. Di dermaga Dunkirk, Komandan Bolton berdiri diam, bersihat menghadapi kenyataan pahit. Tak akan ada kapal perang yang datang. Pemerintah Inggris telah menarik semua armada lautnya untuk menjaga ibu kota. Sebagai gantinya, Angkatan Laut mengambil alih kapal-kapal sipil dari seluruh Inggris. Kapal nelayan, kapal wisata, dan perahu pribadi, apapun yang bisa mengapung. Semuanya akan digunakan untuk satu misi, menyelamatkan pasukan yang terjebak di Dunkirk. Namun, di antara ratusan warga yang patuh, seorang Cloud bernama Mr. Dawson justru mengambil keputusan berbeda. Bersama putranya Peter, ia memutuskan untuk berangkat sendiri sebelum kapalnya diambil alih oleh militer. Di saat yang bersamaan, seorang remaja bernama George, tanpa rencana, tanpa izin, ikut naik ke kapal. Dengan kapal kecil bernama Moonstone, mereka berlayar menuju laut lepas, menuju Dunkirk. You do know where we're going? France. Into war, George! Di tengah perjalanan, Dawson melihat kepulan asap pekat di kejauhan. Hitam, menembus langit yang kelabu. Tanpa ragu, ia memutar kemudi. Saat Moonstone tiba di lokasi, yang tersisa hanyalah reruntuhan kapal yang terbakar, terapung setengah tenggelam di lautan. Di atasnya duduk seorang tentara, Murphy. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, pandangannya kosong. Dengan cepat, Peter melemparkan tali dan menariknya naik ke atas kapal. Namun Murphy tak banyak bicara. Ia hanya duduk terpaku di lantai kapal. Trauma perang jelas terlihat di matanya. Untuk menenangkannya, George mencoba memberikan sejangkir teh kepada Murphy. Tapi trauma membuatnya tak lagi mengenal kebaikan. Hanya ada satu hal di wajahnya, ketakutan. In me, George. You feel safer on deck. You would too if you'd been bombed. U-boat. It was a U-boat. Kapal kecil Moonstone terus berlayar menembus kabut. Tapi saat Murphy menyadari arah kapal menuju Dunkirk, ketakutannya berubah menjadi kepanikan. Ia menolak untuk maju,
memohon agar mereka berbalik arah kembali ke Inggris. Look at it. If we go there, we'll die. I see your point, son. Well, let's plot a course. Dawson mengerti situasi Murphy. Ia baru saja lolos dari neraka Dunkirk dan kini dibawa kembali ke arah yang sama. Namun Dawson tetap teguh pada pendiriannya. Ia tahu banyak nyawa di luar sana yang menunggu pertolongan. Seberbahaya apapun medan di depan, ia menolak untuk berpaling. Sementara Murphy akhirnya dikunci di ruang bawah kapal. Is he a coward, Mr. Dawson? He's shell-shocked, George. He's not himself. He may never be himself again. Tak lama, ketegangan di atas Moonstone mulai meningkat. Murphy yang masih terguncang mulai panik. Ia menolak maju, menuntut agar mereka berbalik arah. Ketakutannya begitu nyata, seperti anak kecil yang kehilangan kendali atas dunia. Pertengkaran yang awalnya kecil berubah menjadi bencana. Turn it around! Calm it down, mate! Calm it down, mate! George terjatuh. Kepalanya terbentur keras. Luka itu parah dan darah mulai mengalir dari pelipisnya. Saat George terbangun, matanya terbuka. Tapi pandangannya kosong. Dunia di sekelilingnya perlahan memudar menjadi gelap. Ia tak lagi dapat melihat. Namun kapal terus melaju. What? It's bad, Dad. Should we turn back? We've come so far. Was that one of ours? Di langit di atas mereka, 3 pesawat tempur Spitfire melintasi Selat Inggris. Mereka menjadi satu-satunya pelindung bagi ribuan nyawa di bawah, membawa satu misi: melindungi jalur evakuasi dari serangan udara. 3 pilot, Ferrier, Collins, dan sang pemimpin, Fortis. Namun hanya dalam hitungan detik, suara mesin lain terdengar. 2 pesawat Jerman muncul dari balik awan, menyerang tanpa peringatan. Perang udara dimulai. On my mark, Fortis 2, join left. 3, 2, 1, mark. Salah satu pilot Spitfire, Ferrier, berhasil menembak jatuh musuh ke laut. Tapi kemenangan itu tak bertahan lama. Komunikasi dengan pemimpin skuadron tiba-tiba terputus. Hening. Tak ada jawaban. Bersama rekannya Collins, Ferrier memeriksa posisi terakhir sang pemimpin. Namun yang terlihat hanyalah asap dan puing-puing di atas permukaan air. Tak ada tanda kehidupan. Tak ada yang tahu apakah ia selamat. Tanpa waktu untuk berduka, keduanya harus melanjutkan misi. Walau alat pengukur bahan bakar Ferrier rusak, ia tetap terbang, menembus awan, menuju pantai Dunkirk. Fortis 2, what's your fuel? 50 gallons, over. 50 gallons. Alright, keep letting me know. My gauge took a bit of a knock about that. Setelah pemimpin mereka jatuh, Ferrier mengambil alih komando. Jarum bahan bakar di pesawatnya rusak. Tak ada jaminan ia akan bisa kembali. Tak lama, radar mereka menangkap pergerakan musuh. 3 pesawat pengebom Jerman meluncur cepat menuju armada sekutu. Tanpa ragu, Ferrier dan Collins langsung memburu mereka. Tak jauh dari sana, kapal Dawson berlayar tepat di bawah pertempuran udara antara Ferrier dan pesawat Nazi. Ledakan terjadi di udara. Peluru-peluru melesat. 1 pesawat Jerman terbakar jatuh ke laut. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Pesawat Collins terkena tembakan balasan. Where's the escort? I got one in. Peluru menembus sayap pesawatnya. Mesin gagal berfungsi dan Collins terpaksa melakukan pendaratan darurat di laut. Dari atas, Ferrier sempat memberi isyarat terakhir. Lambaian tangan dari kokpitnya. Sebelum pesawatnya terjun bebas menuju laut, tapi di bawah sana, Moonstone segera melaju ke arah reruntuhan pesawat. Sekali lagi, kehidupan dan kematian bertemu di antara laut dan langit.
Semuanya menyatu dalam satu momen kecil di tengah samudera luas. Tapi misi belum berakhir. Pesawat musuh masih melaju ke arah pantai, menuju ribuan prajurit yang menunggu penyelamatan. Ferrier menyalakan mesin terakhirnya, mengejar dari belakang. Ia melanjutkan penerbangannya seorang diri, sementara bahan bakarnya kini tinggal sedikit. Waktu berlalu, Tommy Gibson dan Alex akhirnya tiba di pantai Dunkirk, kembali ke titik semula. Segala upaya yang mereka lakukan terasa sia-sia. Mereka telah berlari, bersembunyi, tapi akhirnya kembali ke tempat yang sama. Tempat di mana kematian selalu menunggu. Pasir pantai kini menjadi kuburan tanpa nisan bagi ribuan nyawa yang tak sempat pulang. Ratusan tentara kelelahan duduk terdiam menatap laut. Seorang di antaranya bahkan memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Tak sanggup lagi menanggung ketakutan yang tak pernah berhenti. Namun, di tengah keputusasaan itu, tekad untuk pulang masih tersisa. Ketiganya bergabung dengan rombongan lain. Di kejauhan, tampak sebuah kapal yang kandas di antara pasang surut. Kapal itu tampak seperti harapan terakhir. Mereka menaikinya dan bersembunyi di dalam. Namun kapal itu terlalu berat untuk digerakkan. Satu-satunya cara hanyalah menunggu air laut pasang agar bisa mengapung kembali. Sambil menunggu, mereka bersembunyi di dalam kapal berharap tak ada yang menemukan mereka. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian, suara langkah kaki terdengar di atas dek. Refleks, para prajurit langsung menodongnya, mengira ia adalah musuh. Tapi ternyata, seorang nelayan Belanda, pemilik kapal yang datang malam sebelumnya, berniat menolong para tentara. Belum sempat bereaksi, dentuman peluru tiba-tiba menghatam dinding kapal. Dari luar, pasukan Jerman sedang berlatih menembak, dan kapal tempat mereka bersembunyi menjadi sasaran. No! They don't know we're in here. Why else are they shooting at us? Target practice. Para tentara hanya bisa diam, berharap penembakan itu segera berhenti. Tapi sadar atau tidak, air terus masuk, makin lama makin tinggi. Panik mulai melanda. Satu di antara mereka mencoba menutup lubang itu, namun seketika dalam keputusasaan, ketakutan berubah menjadi egoisme. Alex menyarankan untuk mengurangi beban kapal dengan mengorbankan satu orang, Gibson. Tuduhan pun muncul, tajam. Alex menuduhnya sebagai mata-mata Jerman hanya karena Gibson selalu diam dan tak berbicara bahasa Inggris. Tommy menentang keras mengingatkan, tanpa Gibson, mereka semua sudah mati sejak kapal pertama tenggelam. Tapi logika tak lagi berarti. Dalam situasi seperti ini, rasa takut dan curiga mengambil alih segalanya. Tell me! Tell him for God's sake! Français. Excuse me, Français. Hingga akhirnya, Gibson membuka mulut untuk pertama kalinya. Ia bukan mata-mata, melainkan prajurit Perancis yang mengambil seragam tentara Inggris yang sudah gugur, berharap bisa ikut dievakuasi. Ia hanya ingin selamat. Ia hanya ingin pulang. Tapi pengakuan itu tak cukup. Di tengah perang, bahkan kebenaran pun sulit dipercaya. One man's not going to make enough difference. You best hope it does because you be volunteering next. Dari kejauhan, Komandan Bolton menyaksikan kekacauan itu. Ia berdiri di dermaga, melihat kapal sipil kecil. Kapal yang ditumpangi Tommy dan Gibson ditembaki oleh pasukan Nazi. Namun di sisi lain, titik-titik kecil mulai muncul di cakrawala. Kapal-kapal kecil, ratusan di antaranya. Mereka datang bukan sebagai pasukan terang, tapi sebagai penyelamat. Rakyat biasa, nelayan, pelaut, warga sipil, semuanya datang dari Inggris Raya. What do you see? Home. Kapal yang ditumpangi Tommy akhirnya mengapung.
perlahan meninggalkan pantai Dunkirk. Tapi laut tak bisa dilawan. Para prajurit bergegas menutup kebocoran dengan tangan kosong, dengan kain, dengan apapun yang bisa mereka temukan. Tapi setiap usaha terasa sia-sia. Dalam hitungan menit, kapal mulai tenggelam. Dalam kepanikan, satu persatu prajurit melompat ke laut, mencoba menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, Gibson terjerat rantai kapal. Ia berjuang, menendang, merontah. Namun laut menelannya perlahan, dalam keheningan. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya lenyap. Sementara Tommy berenang menuju kapal perang Inggris yang tampak seperti penyelamat terakhir. Tapi bahkan di sana, keselamatan hanyalah ilusi. Beberapa detik kemudian, pesawat pengebom Jerman datang. Tak jauh dari sana, kapal Dawson tiba di lokasi yang sama. Ledakan besar mengguncang lautan, menumpahkan bahan bakar yang segera menyebar di permukaan air. Tentara-tentara yang berenang kini terjebak di antara api dan laut, di antara hidup dan kematian. Tanpa ragu, Dawson dan putranya, Peter, menolong siapapun yang masih hidup, termasuk Tommy dan Alex yang nyaris tenggelam. Namun di antara mereka yang diselamatkan, ada satu yang tidak kembali, George. Luka di kepalanya terlalu parah. Will you be okay? Boy. Ya, Namun di udara, ada satu jiwa yang belum menyerah. Ferrier, pilot Spitfire terakhir. Tangki bahan bakarnya hampir kosong, namun ia tetap melayang di atas Dunker. Ia menukik tajam, menembak jatuh pesawat musuh yang mencoba menghantam dermaga tempat ribuan pasukan menunggu evakuasi. Setelah ledakan terakhir itu, lautan kembali sunyi. Ketika bahan bakarnya benar-benar habis, Ferrier tidak melompat. Ia tetap di udara, meluncur perlahan di atas pantai, melintas di atas ribuan prajurit yang menatap kagum. Sorak-sore mereka memecah kesunyian. Sebuah penghormatan bagi keberanian yang lahir di ambang keputusasaan. Ferrier mendarat di luar garis sekutu, menatap pesawatnya untuk terakhir kali. Ia menyalakan api, membakarnya, menolak menyerahkannya pada musuh, lalu berdiri tegak saat ditangkap tentara Jerman. Di dermaga Dunkirk, Komandan Bolton berdiri tegak menyaksikan kapal terakhir yang membawa pasukan Inggris meninggalkan pantai. Hampir 300.000 prajurit telah berhasil dievakuasi, 10 kali lipat dari yang diharapkan. Namun bagi Bolton, perang belum selesai. Ia menolak meninggalkan posnya, memastikan setiap tentara Perancis juga bisa pulang. I'm staying. For the French. Ketika para tentara akhirnya tiba di Inggris, mereka menaiki kereta menuju rumah masing-masing. Wajah-wajah mereka lelah, mata kosong oleh trauma dan rasa bersalah. Di dalam hati, mereka bertanya-tanya, apakah mereka akan disambut sebagai pahlawan atau dipandang sebagai pecundang yang kalah perang. Namun begitu kereta berhenti di stasiun, mereka disambut oleh tepuk tangan. Orang-orang menunggu mereka, menyalami, memeluk mereka, bukan karena kemenangan, tapi karena mereka telah bertahan, karena mereka telah pulang. Dunkirk bukanlah kisah kemenangan perang. Ini adalah kisah tentang bertahan hidup, tentang keberanian di antara rasa takut, tentang manusia yang menolak menyerah pada takdir. Sebab di tengah perang, kadang satu-satunya kemenangan yang tersisa hanyalah tetap hidup. Film pun berakhir.